Pertanyaan pertama, saya pernah mendengar pernyataan terkadang eh, istiwa boleh diterjemahkan kepada menguasai. Ini keliru. Istiwa dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan dengan istaula, menguasai. Tidak ada dalam lughatul Arab. Dan bertentangan dengan nas dalam surat Hud ayat 44, ketika bumi dikaramkan oleh Allah, banjir Nuh, peristiwa banjir dikaram pada zaman Nuh, maka Nabi Nuh alaihi salam berlayar bersama orang-orang yang mengikutinya dalam bahtera yang besar dan penuh dengan muatan. Maka setelah selesai, Allah perintahkan bumi untuk surut airnya dan langit agar berhenti turun hujan. Wa qila ya ardu bilai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amr. Kemudian Allah berfirman, perhatikan baik-baik, wastawat 'alal judi. Allah berfirman dalam ayat yang tadi kita ulang-ulang, thumma stawa 'alal 'arsy. Allah berfirman tentang kapal Nabi Nuh berlayarnya di mana? Thumma stawat 'alal judi. Apakah kita mau menerjemahkan bahwa kapal Nuh itu menguasai bukit Judi? Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Pertanyaan, apakah istiwa bisa diterjemahkan dengan istaula atau tidak? Kalau ikuti orang Wahabi, mereka mengklaim bahwa istiwa tidak boleh diterjemahkan dalam, atau istiwa tidak boleh diterjemahkan, tidak bisa diterjemahkan dengan istaula dalam bahasa Arab katanya. Katanya, bahkan kata mereka kalau kita terjemahkan istiwa, nomor satu dari segi bahasa Arab tidak boleh. Yang kedua adalah kalau istiwa diterjemahkan dengan istaula bertentangan dengan nas. Dan nasnya mereka sampaikan kisah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam itu bersama putranya, bersama kaumnya saat itu. Jadi di sana juz 12 di surat apa itu? Surat Hud. Surat apa? Surat Hud. Nah, kalau Quran yang 16 baris, maka di dua lembar masuk ke lembar ketiga, paling teratas, teratas. Di sana dijelaskan wa hiya tajri bihin fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi manzili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali asimuni minal ma qala la asima al yawm min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma maujun fakana minal mughraqin wa qila ardu bla'i ma'aki yasama wa aqli'i wa qudiyal apa itu wa qidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi. Wastawat di sini terjemah wastawat al judi, terjemahnya adalah kapal itu dan kapal bertengker berhenti di atas gunung Judi setelah berlayar sebagaimana dalam tafsir Tabari dan Baydawi, berlayar 6 bulan, tengah-tengah berlayar melewati tanah yang di atasnya dibangun Baitullah. Pada saat semua bumi ditenggelamkan oleh Allah, hanya bumi yang di atasnya dibangun Baitullah itu Allah angkat ke atas. Maka sampai di situ Nuh bersama perahu yang beliau tumpani bersama orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Nuh alaihi salatu wasalam, maka perahu itu tawaf 7 kali. Setelah tawaf berjalan sampai di gunung Judi, di sanalah wastawat ala Judi, berhenti bertengker di atas gunung Judi. Oke, nas ini orang-orang Wahabi jadikan dasar bahwa kalau istiwa diterjemahkan dengan istiula maka bertentangan dengan nas. Oke, klaim Wahabi betul atau tidak? Simak sampai terakhir supaya insya Allah tidak gagal paham.
Nomor satu, istiwa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Istiwa diterjemahkan dengan istaula menurut bahasa Arab. Apakah seperti klaim orang Wahabi atau tidak? Didengar. Jelas-jelas tidak. Kata orang Wahabi tidak boleh menyalahi bahasa Arab. Subhanallah. Dengar ya, supaya jangan lagi ulang. Waliyu'alama annal istiwa fi lugatil Arab. Bukan lugatil Malai, bukan lugatil Indonesia, bukan lugatil Injiliji. Tetapi fi lugatil apa? Fi lugatil Arabi. Istiwa perlu diketahui atau hendaknya diketahui bahwa al-istiwa di dalam bahasa Arab lahu khamsata asyara ma'nan. Dia mempunyai 15 terjemah, 15 makna. Jadi bahasa Arab itu kaya. Singa saja punya 500 nama. Seorang ulama besar bernama Syekh Musa Khan rahmatullah alaih boleh tulis satu buku yang di dalam buku itu hanya khusus menuliskan nama singa. Jadi satu binatang tetapi punya 500 nama dalam bahasa Arab. Maka jangan kaget kalau istiwa juga punya 15 makna. Yang bilang siapa? Kama qala al-Hafiz Abu Bakr bin al-Arabi, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Arabi rahmatullah alaih bahwa al-istiwa punya 15 makna dalam bahasa Arab. Wa mim ma'anihi, mana-mana 15 di sini tidak ditulis semuanya, tetapi ditulis saja 6 makna saja. Yang pertama al-istiqraru, bertengker, wal itmamu, sempurna, wal i'tidalu, i'tidalu bisa bermakna ada dua benda ya. Jadi kamu berada di tengah-tengah, i'tidal. Paham tidak? Wal isti'la'u, maha tinggi, wal ulu'u, tinggi atau mulia. Yang keenam adalah wal istila'u, maha menguasai. Dari segi bahasa Arab, kata orang Wahabi tidak boleh al-istiwa diterjemahkan dengan istiula, istaula, yastauli, istilaan, masdarnya. Sudah salah kan? Sudah salah? Nyata-nyata dalam bahasa Arab bukan tidak boleh, bahkan istiwa punya berapa makna? 15. Dari 15 makna tadi salah satunya adalah istaula atau istila. Yang terjemahnya adalah menguasai dan selain itu. Summa hadhil ma'ani ba'duha taliqu billahi wa ba'duha la taliqu billah. Dari makna 15 dan di sini yang disebutkan 6, sebagian cocok dengan Allah, sebagian tidak cocok dengan Allah. Sebagian makna dinisbatkan ke Allah boleh, sebagian tidak boleh. Jelas ya? Fama kana min sifatil ajsam fala yaliqu billah. Makna istiwa kalau bermakna itu mengarah kepada terjemah itu, mengarah kepada yang diterjemahkan itu punya badan, punya jisim, benda, maka terjemah itu tidak cocok dengan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Hasanul Banna fi Kitabil Aqaidil Islamiyyati. Hasanul Banna berkata dalam kitab Al-Aqaidil Islamiyyati bahwa as-salafu wal khalafu, salaf dan khalaf, wal khal, orang-orang terdahulu dan setelah mereka, laisa bainahum khilafun, tidak ada perbedaan di antara mereka, ala annahu la yajuzu hamlu ayatul istiwa ala ma'nal mutabadiri. Sepakat mereka tidak boleh menerjemahkan istiwa dengan makna yang kalau kamu sebut itu otakmu lari, berarti lagi duduk, punya badan, punya ini, punya itu. Wa hadzal kalam jawahirul ilmi. Ucapan ini bagian daripada mutiara ilmu, permata ilmu. Jelas ya? Maka kalau bilang istawa diterjemahkan dengan istaula bertentangan dengan bahasa Arab, berarti orang itu tidak mengerti apa? Ya, kalau kita orang Ajam, kita orang Indonesia, maka belajar sama orang Arab, jangan sok tahu. Ditanya langsung memvonis. Kalau tidak tahu, jawaban terbaik adalah la adri, saya tidak tahu. Kata para ulama, la adri nisful ilm. Saya tidak tahu saat ditanya itu, kalau betul-betul tidak tahu, saya tidak tahu adalah nisful ilm, sebagian dari ilmu.
Nanti bisa cari lagi, bertanya lagi. Tetapi kalau tidak tahu, hanya asal menjawab, itu namanya jahil murakab. Bodoh, tidak merasa bodoh, bahaya itu. Sesat, menyesatkan. Yang kedua kata mereka, kalau diterjemahkan al-istiwa dengan istaula, bertentangan dengan nas. Nas yang mereka sodorkan adalah wastawat alal judi. Jelas-jelas tidak nyambung. Di sana hanya menceritakan kapal yang ditumpangi oleh Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya setelah berlayar selama 6 bulan berhenti bertengker di atas judi. Tidak ada dibilang bahwa istiwa'ullahi tidak boleh diterjemahkan dengan istaula, tidak ada. Lalu apakah istawa boleh diterjemahkan dengan istawa, istaula? Ya jelas-jelas bolehnya. Logika saling menerima juga nas mendukung. Nas apa? Mendukung, bahkan itu bagian dari perintah nas. Kenapa? Tatkala kita mengartikan istawa dengan istaula, kata nas, laisa kamitslihi syai'un. Secuil pun tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Maka kita telah menisbatkan makna kepada Allah yang cocok sebagaimana dengan anjuran nas tadi. Karena Allah menguasai arsy, semua sepakat. Kalau ada yang bertanya, bukankah Allah menguasai semuanya, bukan hanya arsy? Dulu sudah saya jawab. Arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah pahamkan setiap manusia, hei manusia, logikamu bukan ini untuk Allah, bukan tapi untuk manusia. Menurut logikamu, ada yang bisa kuasa yang besar, berarti yang kecil-kecil jelas bisanya. Maka Allah pakai apa itu? Tatkala Allah bisa menguasai arsy menurut logika manusia, jelas semuanya bisa. Tetapi bagi Allah besar kecil sama saja. Maka kalau kita mau pilih makna ta'wili tafsili, maka kita artikan al-istiwa'ullahi dengan terjemah apa? Istaula Allahu alal arsy. Allah menguasai arsy. Sebagaimana kata-kata seorang syair, apa kata-kata penyair itu? Istawa basyarun alal iraqi min ghairi saifin wala damin min ghairi saifin wa damin muhraqi. No? Aslinya harus dibaca muhraqin, tetapi ini namanya syair karena alal iraqi bacanya pakai kasroh saja, tidak pakai tanwin. Maka supaya nazamnya itu sama-sama, maka di sana juga dibaca apa itu muhraqi, bukan muhraqin. Istiwa basyarun alal iraqi. Seseorang beristiwa di atas Irak. Apa dia beristiwa di atas Irak? Apa dia bikin? Bertengker? Berhenti? Jelas tidak bermakna menguasai. Min ghairi saifin, tanpa perangan, wadamin muhraqi, dan tanpa pertumpahan darah. Kok ayat diterjemahkan dengan syair? Ya, sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi ulama besar, terlebih dahulu beliau mempelajari syair-syair. Supaya apa? Dalam menerjemahkan Al-Quran, hadis, dan bahasa-bahasa Arab yang lain dengan fasahat, tidak boleh melenceng. Nah, itu kalau kita mau pilih ta'wili tafsili. Tetapi kalau kita mau pilih ta'wili ijmali, ya lebih enak lagi. Enaknya itu apa? Istiwa betul. Jangan bicara masalah kaif. Kemudian wal kaifu ghairu maquli. Jadi istiwa yang tahu maknanya hanya Allah. Jangan bilang bertengker. Serahkan makna yang kita imani, tetapi kita sucikan bersama dengan kita serahkan maknanya kepada Allah. Tetap juga kita meyakini bahwa Allah suci dari tempat, arah, dan tidak terikat dengan waktu. Itulah pendapat jumhur salafus salihin. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.